Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisfu Syifa Makfiroh, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Tuko, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Tugas di sini adalah membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Di sini saya akan menceritakan kisah narasi sederhana yang menggambarkan kira-kira apa saja aktivitas saya sebagai guru penggerak yang sudah menjalani peran saya sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Sebelumnya, marilah kita pahami tentang nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama, berpihak pada peserta didik. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, inovatif. Dan kelima, kolaboratif. 3 tahun yang akan datang. Halo, selamat pagi semuanya. Kegiatan pembelajaran saya di SD Negeri 1 Tuko diawali dengan pembiasaan pagi. Apa aja kebiasaan pagi di SD Negeri 1 Tuko? Yang pertama, setiap pagi siswa membaca Asmaul Husna. Kemudian dilanjutkan juga untuk membaca 1 atau 2 surat setiap pagi. Setelah itu, siswa berbaris di depan kelas. Mereka belajar sedikit PBB, dasar, dan juga pemeriksaan kerapian pakaian mereka. Setelah itu, mereka masuk kelas dan tidak lupa salam dan salim kepada guru yang ada di kelas hari itu. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan di saat pembelajaran. 3 tahun yang lalu, saat saya baru mengikuti calon guru penggerak, pendidikan atau pembelajaran di dalam kelas itu tertuju kepada teacher center. Tapi setelah 3 tahun saya menjadi guru penggerak, saya menyadari bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Berpihak pada anak ini saya lakukan untuk menimbulkan karakter-karakter kodrat alam mereka. Kemudian dalam pembelajaran, saya juga selalu berinovasi untuk memberikan metode-metode pembelajaran yang lebih bermakna bagi mereka, sehingga timbullah kreativitas, kemandirian, dan sikap kolaboratif di antara mereka. Semenjak saya menjadi guru penggerak, saya melakukan pembelajaran dengan sistem berkelompok. Tujuannya adalah mereka berkolaborasi antara teman satu dan yang lainnya. Kemudian, mereka juga melakukan presentasi di depan kelas. Tujuannya adalah untuk melatih mereka untuk berbicara di depan kelas atau public speaking. Karena pengalaman ini saya terapkan dulu, 3 tahun yang lalu, saya mendapatkan siswa satu kelas itu terlalu pendiam, sehingga mereka pintar, tapi mereka tidak berani berbicara di depan kelas. Sehingga sekarang saya melakukan kegiatan berdiskusi dan berdemonstrasi untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam public speaking di depan kelas. Selama 3 tahun saya menjadi guru penggerak, saya meningkatkan kualitas pembelajaran saya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini, saya mencoba segala cara berinovasi, melakukan pembelajaran yang disukai minat anak-anak. Karena setiap anak individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, maka cara pembelajarannya pun berbeda. Ada yang suka berkelompok, ada yang suka menyendiri, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar dalam menjawab sebuah pertanyaan. Makanya, saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengcover semua kebutuhan anak didik saya. Sehingga hal yang paling menyenangkan dalam pembelajaran adalah melihat senyum anak-anak saat mengikuti setiap pelajaran.
mereka bisa mengutarakan semua pendapat yang mereka inginkan dan juga bagaimana pembelajaran yang mereka inginkan ke depannya. Bermain adalah kodrat anak. Hal tersebut adalah hal yang baru saya ketahui 3 tahun yang lalu setelah saya mengikuti program guru penggerak. 3 tahun saya menjalani peran sebagai guru penggerak di dalam kelas, menjadi pembimbing dalam pembelajaran. Saya menyadari dan saya akhirnya melakukannya di dalam kelas dari 3 tahun yang lalu setelah saya tahu sampai sekarang dan akan saya lakukan terus, yaitu permainan dalam pembelajaran. Memberikan permainan dalam pembelajaran ini saya lakukan agar anak lebih suka atau lebih nyaman dalam pembelajaran. Karena memang kodrat anak ini masih bermain. Pembelajaran yang memiliki permainan ini tampaknya lebih rumit jika dilakukan, tapi akan berdampak lebih besar kepada perkembangan pembelajaran anak. Bermain ini saya lakukan di dalam pembelajaran bisa meliputi ice breaking ataupun mengubah suatu materi menjadi sebuah permainan agar anak itu paham terhadap materi. Karena saya hanya sebagai fasilitator di dalam kelas, sehingga anak yang memunculkan ide atau memahami gagasan-gagasan yang ada pada dalam pembelajaran. Kegiatan saya selanjutnya adalah melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pendidik yang efektif dengan tujuan meningkatkan profesionalitas dalam praktik mengajar. Namun kebiasaan ini sulit saya terapkan dulu saat belum mengikuti guru penggerak 3 tahun yang lalu. Kemudian sekarang setelah 3 tahun berjalan, melakukan refleksi di akhir pembelajaran, saya terapkan dan alhamdulillah memang saya bisa melakukannya dan akan saya lakukan terus ke depannya. Karena manfaat refleksi diri sangat luar biasa. Kita bisa menjadi pendidik yang profesionalitas. Kemudian, refleksi diri ini akan mendorong kita untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah kita siapkan. Kemudian, kegiatan pembelajaran akan lebih terencana dan fokus kepada kebutuhan murid-murid kita. Kunci utama dalam refleksi diri yang efektif adalah pertama yaitu meluangkan waktu. Kadang saya juga membuat jadwal atau saya lakukan setiap hari, mencoba setiap hari. Kemudian memastikan hasil refleksi tercatat dengan baik. Kemudian memiliki rekan untuk bertukar pikiran, dapat memperkaya perspektif kita dalam proses refleksi. Memilih teman, rekan kerja di dalam sekolah yang cukup jujur dan kritis dalam mengevaluasi proses pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian manfaat untuk peserta didik juga sangat banyak. Kalau peserta didik melakukan refleksi, kita juga melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat dan aspirasi pada proses pembelajaran yang telah selesai dan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, siswa dapat menyampaikan harapan terhadap pembelajaran yang akan dijalaninya. Kemudian juga mengembangkan profil diri siswa yang berhubungan dengan kegiatan refleksi seperti rasa tanggung jawab, kepemimpinan, empati, kreativitas, daya pikir kritis, dan kreativitas. Kemudian melatih siswa untuk mengembangkan high order thinking skill atau HOT yang disebut juga sebagai fungsi eksekutif sehingga siswa terlatih untuk melakukan evaluasi mandiri pada tujuan belajar pribadi serta mampu memantau perilaku dan sikap dalam pembelajaran.
Itulah tadi kegiatan pembelajaran saya yang berkaitan di dalam kelas, dari pagi hari sampai pulang. Kemudian ada lagi juga kegiatan pengembangan diri pribadi dan berkolaborasi. Pengembangan diri ini saya lakukan bersama teman-teman dengan cara mengikuti KKG atau kelompok kerja guru, di mana di Gugus Diponegoro, Dabin 1, Kecamatan Pelungkulan, Kabupaten Grobogan. Di dalam ruang ini kita dapat bertukar pikiran bersama rekan-rekan dan dapat mengevaluasi dan menemukan inovasi-inovasi pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Kemudian untuk berkolaborasi dan pengembangan diri di dalam sekolah, banyak sekali program-program di sekolah yang bisa kita lakukan untuk pengembangan diri kita dan selalu berkolaborasi dengan Bapak Ibu yang lainnya. Contoh yang kita lakukan di SD Negeri 1 Tuko, contoh kecil ya, yaitu kegiatan bagi takjil setiap tahun di Safari Ramadan SD Negeri 1 Tuko. Di situ kita berkolaborasi dengan semua pemangku sekolah. Kita berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, kita berkolaborasi dengan anak didik juga berkolaborasi dengan anak didik yang lainnya, kemudian kita juga berkolaborasi dengan orang tua murid, kemudian komite juga dan semua yang ada di lingkungan sekolah. Semoga dalam 3 tahun peran saya sebagai guru penggerak yang menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi lebih baik lagi dan lagi dan lagi. Sekian narasi kegiatan yang saya lakukan dalam pembelajaran. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.